Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pionitri Purnama, NIM 22233-244, kelas 6B. Nah, di sini saya akan mereview tausiah singkat, yaitu pelajaran dari surah Al-Asr, yang dimana di dalam ayat tersebut ada 4 kerugian utama yang diderita umat manusia. Nah, yang pertama itu tidak beriman kepada Allah, yang kedua tidak beramal kepada Allah, yang ketiga tidak mencari kebenaran dalam bermusyawarah. Nah, yang keempat ada tidak mau bersabar. Jadi, iman sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar diberikan kepada hambanya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perjanjian primordial atau mitsak, di mana ruh manusia bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan mereka, yang berbunyi alastu birabbikum qalu bala syahidna, yang artinya apakah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki fitrah bertauhid sejak awal, tetapi dalam perjalanan hidupnya ada yang kehilangan iman. Nah, di sini tidak semua orang mendapatkan hidayah iman, sebagaimana contoh dalam kisah keluarga para nabi. Yang pertama ada istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Mereka tidak beriman, meskipun di hidup mereka bersama seorang nabi. Yang kedua itu ada paman Rasulullah, seperti Abu Talib, Abu Jahal, dan Abu Lahab juga. Mereka tidak mendapatkan iman meskipun dekat dengan dakwah Islam. Dan ada juga hidayah iman, adalah sesuatu yang harus kita syukuri dan kita jaga. Iman ini bukan sekedar keyakinan, tetapi harus ditumpuk dan diperkuat Islam. Dan Islam ini mengajarkan bahwa iman memiliki 3 aspek utama. Yang pertama ada tasdik bil qalb, atau meyakini dalam hati, yaitu keyakinan penuh kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua ada takril bil lisan, diucapkan dengan lisan, yaitu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Selanjutnya ada memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga ada amal bin jawari, atau diamalkan dengan perbuatan, seperti menjalankan ibadah, yaitu salat, puasa, zakat, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Yang dimana hadis Rasulullah SAW menyebutkan tuba liman kudiya al-Islam wa kana iskahu kafafan wa kana ahu Allah bima attahu, atau beruntunglah orang yang diberi Islam, diberi kecukupan dan merasa puas dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Selanjutnya itu ada pentingnya amal saleh. Setelah beriman, manusia harus beramal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan berbagai amal kebaikan seperti salat, puasa, silaturahmi, dan menolong sesama, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, yang berbunyi yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu'al ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, ilmu adalah bagian penting dalam beramal. Rasulullah SAW juga bersabda, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, yaitu menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan, agar keimanan semakin kuat dan lingkungan menjadi lebih baik.
Nah, di sini kesabaran dalam kehidupan adalah salah satu kunci utama dalam menjalani kehidupan. Tidak semua harapan kita segera terwujud. Ada yang lulus bersamaan tetapi rezekinya berbeda. Ada yang sama-sama bekerja keras tetapi hasilnya tidak sama. Ada juga sama-sama berusaha tapi ujian hidupnya berbeda. Dalam kondisi seperti ini, kita harus lebih bersabar. Sebagaimana dalam surah Al-Asr, "Wattawassaw bis-sabr", yaitu dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi, sabar adalah bekal utama agar kita bisa menghadapi ujian dan tetap berada di jalan yang benar. Jadi kesimpulannya, dari surah Al-Asr mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan memiliki iman yang kokoh, amal soleh yang nyata, ilmu yang bermanfaat, kesabaran dalam menghadapi ujian. Semoga kita selalu diberi bimbingan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.